Oke, salam programan. Saya Yunardansa. Kita akan langsung membahas tentang antivirus untuk Nasti. Jadi di sini ini programnya sudah saya buka langsung. Source code-nya sebelah kiri ya. Ya di sini hal yang pertama dilakukan sama antivirus ini adalah ini menampilkan pesan ya. Pesannya ini antivirus untuk Nasti virus only dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan apa nih? Oh ini open pakai titik. Jadi directory gitu ya. Open untuk direktorinya. Jadi kayak gini nih ls titik nih. Jadi keluar nama-nama file yang ada di directory tersebut. Kemudian akan dicek apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil maka keluar. Kalau misalnya berhasil maka dia akan lakukan syscall 217 nih Pak ya. Get directory entry ya. Get directory entry 64 bit. Jadi dia akan mengambil status dari direktorinya, kemudian akan diproses lagi di selanjutnya nih untuk dicek apakah dia file biasa atau bukan. Kalau misalnya dia file biasa, dia akan lanjut ke bawahnya ini. Kalau enggak, maka dia akan cari file yang selanjutnya. Ini continue yang ke file selanjutnya maksudnya ya. Kemudian setelah dibuka dia akan membaca headernya ya. Headernya sebanyak 64 byte. 64 byte ini 40 hexadesimal ya. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat gini di hexdam ya, misalnya tes ini ya, besar nggak nih? Nah ini kecil. Ini 40 hexa ini header. Jadi yang dibaca di sini adalah headernya. Headernya dibaca, kemudian dibandingkan nih di bagian ini. Nah, ini 144 awalnya sampai sini, apakah dia magic ID sama? Ini bacanya terbalik ya. Jadi 46 sekian gitu ya kalau dimasukin ke register. Apakah dia sama? Kalau misalnya sama berarti elf. Kemudian dicek lagi yang ke selanjutnya apakah dia elf 64 atau bukan. Kemudian dicek Nasti ID-nya. Nasti ID itu ada di sini nanti nih di sebelah sini. EMZ katanya ya. Kalau misalnya ada berarti akan diproses lagi nih. Kalau misalnya ada Nasti ID, nah baru dilakukan proses nih memprint ke layar bahwa kita akan memproses kayak gitulah kira-kira ya. Kemudian saya akan memberikan tanda dolar ya untuk file yang sudah dibenerin gitu ya, sudah diperbaiki. Jadi ini tanda dolar ini ada di belakang TMZ nanti ya, ada di nantilah kita lihat ya. Ini kalau misalnya ada dolar berarti sudah diperbaiki, jadi nggak usah jalan. Tapi kalau misalnya belum ada tanda dolarnya, maka kita akan mulai memperbaikinya. Cara memperbaikinya ini ada di sini ya, kembali ke entry point ke asalnya,
kemudian dibiarkan virus ID-nya itu yang TMZ itu biar di sana agar si virus nggak bisa nularin lagi, jadi kebal dia. Oh, ini bukan Fox 2 ya, tapi Nasty. Ini karena saya bikinnya dari Fox 2, jadi ini masih ada residu. Nasty harusnya. Oke. Kemudian ini cara mencarinya, file size-nya sekian, 1000 heksa ya, atau 4096 desimal. Kemudian size aslinya itu adalah size terinfeksi dikurangi 1040 heksa. Kenapa 1040 heksa? Karena dia 1000-nya itu file size dari virusnya, kemudian 40 itu adalah headernya. Kemudian di sini untuk mencari entry aslinya itu ya, entry point asli itu ada di 420. Kemarin sudah kita bahas di video yang selanjutnya, yang sebelumnya, tentang hal ini, jadi kalian lihat aja di video sebelumnya. Kemudian kita langsung memperbaiki di sini, tapi saya tetap harus melakukan pengecekan ada buy apa enggak di situ. Buy ini dari si body si virusnya ya. Kalau misalnya nggak ada buy berarti bukan Nasty, karena dia ada kata-kata di situ, satu kalimat itu saya ambil seukuran 4 byte untuk memverifikasi bahwa dia benar-benar Nasty atau bukan. Karena si TMZ ini bikin virus bukan cuma satu macam, ada Migrasim, ada yang ini tadi juga Nasty. Jadi kalau misalnya dia pakainya TMZ semua soalnya, jadi kalau misalnya saya nggak pakai cek gini, takutnya di Migrasim atau virus lain gitu ya yang dia buat. Jadi kita harus pakai verifikasi kedua ini. Verifikasi pertamanya tadi apa? TMZ. Apakah dia ada TMZ atau enggak? Terus kemudian kita melakukan proses perbaikannya. Di sini melakukan pembacaan ke entry-nya yang 420 ini untuk mengambil entry point-nya itu di situ yang aslinya. Kemudian kita akan melakukan proses perbaikan pheader. Headernya waktu kemarin juga sudah dibahas bahwa 8 bit kedua dari setiap blok program header adalah ditambah 10. Oke, Kak. Jadi kalau dia ditambah 10, maka dia harus dikurangi 10. Nah ini 10 1000 ya, 1000 heksa maksud saya. Jadi 1000 dikurangi 1000 heksa dalam setiap blok program header yang bagian keyword kedua ya, atau 8 bit kedua dari setiap program header. Kita akan kasih lihat dulu yang dimaksud biar nggak salah ya. Ini di fix kalau nggak salah ya deh. Oh ini ya rem, kita hapus aja dulu deh fixnya biar nggak salah. Kita kopikan dulu targetnya ya. Target ada di mana sih yang untuk itu, kita lihat dulu. Ini file target yang sudah terinfeksi atau bukan ya?
Oh, ini sudah terinfeksi, berarti kita tinggal kopikan aja make dir fix ya. Oh, di antina. Jadi kita harus bikin di ini ya, mkdir fix, mkdir fix, terus kita kopikan dinasti dia ya, ada di, berarti yang ini kita kopikan ke fix. Oke. Sudah tercopy, kemudian antivirusnya kita kopikan juga ke sana, antinasti.sm fix. Oke, seperti itu. Untuk yang tes aslinya tuh kayak gini ya, kita lihat dulu yang aslinya. Nah, ini tes aslinya kayak gini, yang vector 1 aja ya, kita ini soalnya jelas banget 13.000, kita gampang ngapalinnya jadi. Oke, size aslinya 13.000 ya untuk vector 1. Ini vector 1. Sekarang kita lihat yang di fix WC vector 1. Nah, itu jadi 17.000 ya. Nanti kalau misalnya dia kembali dari 13.000, kita akan cek apakah dia sudah benar-benar pulih atau enggak. Sekarang kita lihat dulu vector 1 hexdamnya itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan dikurangin 1000 yang ini ini adalah bagian dari program header yang blok kedua. Nah, jadi kita lihat dulu nih ya. Ini yang oh, ini virusnya ya. Kemudian program header yang aslinya itu ada di belakang dari virus. Jadi kita harus ke bawah kan. Nah, ini dia. Jadi dari sini sampai ke bawah terus dan seterusnya, itu adalah program header asli. Nah, satu blok itu 56 byte. Jadi dari sini sampai sini. Blok ini satu apa ya? Keyword, 7 keyword jadi ya. Jadi dari sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 keyword. Jadi ada 7 keyword. Keyword ya. Quart word sebenarnya kalau atau 8 byte. Jadi satu blok per 8 byte ini ada 7, itu adalah pheader, blok pheader. Nah, yang kedua 8 byte kedua ini adalah offset, program header offset. Jadi di sini aslinya itu bukan, ini 1000 ya, ini bukan 1000, tapi yang sebenarnya adalah, mari kita lihat. Nah, ini yang aslinya. Ini program header pertama dari sini sampai sini. Dan yang blok yang kedua yang di kanan ini adalah yang ini 0. Oke.
dari sini. Nah, jadi setiap quart word kedua dari program header itu adalah ditambah 1000 oleh si virus. Maka kita harus mengurangi 1000 juga, 1000 hexa ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah section text. Identitas dari section text itu kayak gini ya, 10000050000. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, mari kita lihat. Di pengecekannya mana ya? Sebentar. Nah, ini dia. Ini dibacanya terbalik ya. Jadi 0005000001 ya, seperti yang di kiri ini. Nah, jadi kalau misalnya sama, maka prosesnya adalah yang ini nih. Nah, proses yang pertama adalah ini nggak pakai nih, yang saya hapus aja nih. Ini juga saya hapus. Oke, jadi prosesnya ini pertama dia mengambil R32 232 RBX plus 232 yang ini. Jadi P address, program address, dan dikopikan ke P address. Jadi dari sini, ini kalau misalnya dilihat situ, dari sini dikopikan ke sini. Dari sini ya. Ya, dari sini yang ini dikopikan ke yang oke. Kemudian proses selanjutnya adalah nih, ke dikurangi 248 itu adalah mem size. Ini 248 ya. Jadi dikurangi 2000 hexa. Berarti file size yang ini dari sini sampai sini ini dikurangi 2000. Berarti ini jadi 20 ini jadi 0. Nih, yang ini ya. Nih. Jadi 0 nanti. Ini juga jadi 0. Karena di bawahnya sama. Yang ini. Oke, sekarang yang bawahnya lagi dikurangi 2000. Kenapa dikurangi 2000? Seharusnya kan ditambah. Nah, ini kan ditambah 2000 ya. Ini kan RX-nya 2000 hexa. Kenapa dikurangi ditambah 2000? Karena tadi prosesnya itu langsung dikurangi 1000 memang di atas ini. Ini 216 ini ya. Ini kan 216 juga nih. Tadi dikurangi 1000, kemudian ditambahkan 2000, berarti kan sama dengan ditambahkan 1000 doang. Oke. Min 1000 ditambah 2000 sama dengan 1000 hexa desimal. Oke. Sekarang setelah kita di proses yang section text tadi ya, dia akan melanjutkan terus di loop sampai program header yang terakhir selesai, itu sampai ke sini, langsung ke sini.
kita atasin dulu ya. Nah kemudian dia akan melakukan pengembalian perbaikan e-header. Kenapa dibalik? Kenapa duluan header dibenerin? Ya karena saya pikir nanti ya kita masih perlu yang apa e-headernya itu ya. Takutnya nanti malah ketuker-tuker nanti saya. Jadi di sini setelah dibenerin yang program header, kita benerin e-headernya. Kita ngambil entryku. Tadi udah ngambil dari 420 ya. Yang ini nih. Ini adalah entry point aslinya. Ini red ya. Semoga kalian gak lupa dari yang video yang sebelumnya. Kemudian setelah selesai memperbaiki e-header, maka dia akan langsung memperbaiki bagian dari yang selanjutnya itu adalah apa ya, program headernya dia taruh ke atas ya, bukan program header, program aslinya itu yang di belakang program header itu dibalikin ke bagian yang sebenarnya dari tempat si virus ya, ditaruh ke dari sini misalnya ini taruh ke sini, ditaruh ke entry point ini. Entry point itu ada di, kalau di filenya itu 1000 berarti. Kemudian sampai ke situ, ini sampai, oh ini kita melakukan mmap ya. Jadi kita pesan memori buat mengalokasikan memori sebesar yang program yang akan kita tulis ke program yang sudah diperbaiki nanti ya. Kemudian akan dilakukan transcade. Transcade itu potong, pemotongan sesuai dengan jumlah file terinfeksi dikurangi jumlah virusnya. Virusnya kan 1000 hexa ya. Jadi di sini kita tinggal ambil infected size, kemudian kita kurangi 1000 hexa. Kemudian kita transcade. Transcade itu artinya potong. Setelah dipotong baru ini selesai sebenarnya. Ini adalah proses untuk memberitahukan ke layar bahwa sudah diperbaiki filenya. Dah demikian, cuma segitu aja programnya teman-teman. Sebenarnya yang lebih penting itu adalah memahami algoritma dari si virus, dan itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, jadi kita akan langsung aja mendemonstrasikan si antivirusnya ya. Ini kita lihat antivirusnya belum ada, jadi kita harus compile. Sengaja saya nggak copy. Sebenarnya udah ada yang udah jadinya ya, cuma saya nggak mau itu, biar kita bikin aja lagi untuk membuat pembelajaran buat kalian ya yang masih baru di bidang assembly. Nanti nasty. Oke, filenya sudah jadi. Kita lihat dulu WC, kita lihat semua. Yes.
Nah, di sini filenya Vetar 1 masih segini ya. Ini aslinya kan 13.000 ya. Tadi kita sudah bahas. Sekarang kita akan langsung menjalankan anti-nasty. Oke, filenya sudah dijalankan, antivirusnya sudah selesai memperbaiki, dan kita akan melihat di Vetar 1. Sebelum kita jalankan, kita cek dulu ya. Nah, di sini ada dolar. Tanda dolar ini adalah dari saya sebagai tanda bahwa file sudah terbaiki. Kalau misalnya nggak ada itu berarti belum. Dan ini sengaja saya tinggalkan di sini supaya menipu si virus bahwa seolah-olah file ini sudah terinfeksi padahal belum. Dan di sini entry point-nya sudah benar ya. Jadi ini kemungkinan sudah berjalan. Kita langsung saja kita jalankan Vetar 1. Oke, jalan ya teman-teman, Vetar 1. Tapi untuk file lain itu tidak berjalan. Jadi di sini ada beberapa file. Kenapa tidak berjalan? Bukan karena antivirusnya tidak bekerja, tapi karena si virus merusak total dari si file target. Kita akan cek satu-satu. Yang mana yang tidak bisa diperbaiki? Yang ini bisa diperbaiki ya. Vetar 0, Vetar 1 tadi udah. Vetar 1A masih bisa juga. Vetar 2 bisa. Vetar 3. Nah, ini segmentasi full 4. Nah, ini juga bisa. Yang kelima bisa. Oke, hampir semuanya bisa kecuali Vetar 3. Dan ini masih bisa saya maklumi. Kenapa? Karena ini file Vetar 3 itu ada file yang headernya itu saya modif. Jadi wajar kalau misalnya si antivirus tidak bisa memperbaiki karena si virus merusak dari si Vetar 3 nya. Kita akan lihat Vetar 3 yang versi aslinya. Vetar 3. Nah, ini file aslinya ya. Jadi di bagian sini ini udah program perintah nih ya, kode-kode perintah. Jadi bukan lagi file biasa ini. Makanya kalau misalnya dia kasih ada TMZ di sini. Ini TMZ, kan ada TMZ. Di sini ada TMZ nih. Maka filenya jadi hancur. Jadi programnya nggak bakal berjalan. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya si antivirus kalau si virusnya dia nggak bikin identitasnya di situ, itu masih bisa diperbaiki. Sayangnya dia bikin identitasnya di sini, karena harusnya nggak usah di header ya. Ini berbahaya soalnya. Kenapa berbahaya? Soalnya gini, kalau misalnya ada virus lain, bikin juga identitasnya di situ. Terus ada virus lain lagi, bikin identitas di sekitar situ juga, yang di sekitar 8 byte ini. Sekitar sini. Biasanya virusnya bikin di sini kan, identitasnya. Kalau misalnya bikinnya di sekitar itu juga, yang terjadi adalah virus itu tidak akan bekerja dengan baik, karena nanti kalau ketemu virus lain, dia akan saling timpa tuh. Misalnya gini, ada Fox 2, dia ngecek di sini kan adanya TMZ.
dia langsung tularin karena dianggap belum tertular. Terus begitu TMZ dia jalanin, dia lihat TMZ di sini nggak ada, adanya Fox 2. Jadi TMZ langsung nularin lagi. Jadi terus bengkak gitu nanti. Jadi kalau misalnya bikin identitas virus harusnya jangan di sini, di tempat lain aja. Di tempat lain yang jarang dibikin sebagai identitas virus. Sebenarnya bisa di kayak tadi tuh di bagian 420 atau di mana tuh yang di bodinya si virus itu sendiri lah. Jadinya nggak mengganggu yang file aslinya itu. Kalau gini kan nimpa nih. Oke, sekarang kalian kalau mau ambil source code-nya, kalian boleh ambil di kolom deskripsi. Dan kalian silahkan share videonya, like videonya juga. Jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. uh, Bidang assembly ini bukan bidang yang kali lewat langsung bisa gitu. Jadi kalian harus sering-sering lihat di channel ini karena saya yakin di sini channel terbaik yang bisa kalian temui karena di sini sertakan source code-nya. Dan source code-nya itu jalan, nggak ada yang nggak jalan. Kalau misalnya nggak jalan, itu karena kalian modif. Kalau kalian mau modif itu, pastikan dulu di compile dulu sebelum dimodif. Jalan apa enggak? Kalau misalnya di jalan, baru dimodif. Setelah dimodif, nggak jalan berarti ada yang salah dengan modifan kalian. Begitu cara belajar ya. Jadi silakan. Salam programan.